warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi topik kita kali ini adalah menghadapi kekalahan. Dan sebenarnya kekalahan di dunia ini is not the end of the world, bukanlah akhir segala-galanya. Karena biasanya habis kalah jadi menang, itu silih berganti. Rasulullah sendiri yang memimpin perang pernah kalah di perang Uhud. Rupanya itu kekalahan itu biasanya itu asbabnya dari kita sendiri. Itu waktu kita ketahui bahwa ada kelompok pemahaman yang ditugaskan di atas puncak bukit yang turun ketika dilihat orang-orang berebutan. Aku rampasnya, rampasan perang, jadi turun ya. Jadi tidak mengikuti perintah Rasulullah. Nah, saat ini nanti tahun depan akan banyak yang menang dan akan banyak pula yang kalah. Nah, jadi kita memiliki pesan-pesan moral untuk yang kalah bahwa kekalahan itu adalah suatu pembelajaran. Karena kekalahan di dunia ini tidak seberapa dengan kekalahan di yaumil akhir. Kekalahan sesungguhnya adalah kekalahan kita terhadap tuntutan hawa nafsu yang dibantu oleh iblis. Tapi selama kita tabah untuk menghadapi kekalahan, karena di balik kekalahan itu ada hikmahnya selalu. Kita ketahui bahwa peristiwa pemboman Menara Kembar di New York, Amerika Serikat, itu kekalahan dari segi politis, dari segi citra. Kekalahan umat Islam luar biasa. Sudah banyak fitnah setelah itu, karena dianggap Islam mengajarkan tentang kekerasan. Tapi Allah membalik itu. Setelah peristiwa itu, justru peningkatan orang-orang masuk Islam di Amerika Serikat, di Eropa, justru meningkat luar biasa. Dan Quran itu laris, laku keras. Karena mereka ingin mengetahui apakah Islamnya mengajarkan kekerasan. Rupanya dengan belajar itu mereka mengetahui bahwa Islam sebenarnya adalah keselamatan rahmatil alamin. Tetapi banyak orang-orang yang menggunakan nama Islam untuk kepentingannya. Nah, dalam ini ada nanti akan dihadapi oleh saudara-saudara kita itu kekalahan pribadi banyak, ya kemenangan pribadi. Akan juga banyak yang menang seharusnya itu menyadari bahwa itu adalah suatu pemberian dari Allah. Dan yang kalah diharapkan juga bersabar bahwa itu juga adalah kehendak Allah. Ini ada dasarnya ini kalau kita lihat di surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 26. Saya bacakan. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Allah lah penguasa kerajaan. Artinya alam semesta ini. Kemudian malikal mulki tu'ti mulka man tasya'u. Memberikan kejayaan, kekuasaan bagi siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'u mulka, dan mencabut kekuasaan itu mimman tasya'u, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kenapa dia pakai dicabut? Karena biasanya kalau sudah duduk di kursi tidak mau turun, lupa untuk turun, makanya dipakai dicabut. Dicabut itu. Nah, jadi yang bagi yang menang harap pegang amanah, karena suatu saat kekuasaan itu akan dicabut. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagaimana hebatnya Hitler, bagaimana hebatnya Napoleon Bonaparte, tapi mereka itu kan berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. Nah, begitulah kehidupan dunia. Kemudian waktu izuman tasaun, Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Atau zilluh, dan menghinakan man tasaun. Ya, jadi atau zilluh mata dia memuliakan siapa yang dia kehendaki, menghinakan siapa yang dia kehendaki. Dia dikal khairu, di tangannya lah kebaikan. Ya.
Innaka, ya, innaka sesungguhnya kau Allah ala kulli sain qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang berpegang pada ayat ini, insya Allah akan menerima kemenangan ataupun kekalahan dengan menyadari itu adalah pemberian Allah. Nah, kita berharap mereka yang kalah tetap bersabar dan konsisten memperjuangkan idealismenya. Banyak macam kekalahan. Ada kekalahan dalam persaingan politik, ada kekalahan dalam bisnis. Kalau rugi berarti kalah dia. Ada juga kekalahan dalam perang. Tetapi ya, permainan juga begitu, ada kekalahan. Waktu kelompok TPRI juara di Bantimurung, saya memberikan sambutan, saya katakan terima kasih kepada lawan yang telah memberikan kemenangan. Karena tidak akan terjadi kemenangan kalau tidak ada yang kalah. Tapi ada yang kalah, ada yang mengalah. Jadi kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, tetapi kita harus menyadari bahwa kekalahan apapun, apakah permainan, apakah politik, atau perang di dunia ini, itu adalah kekalahan kecil. Kekalahan besar adalah apabila kita kalah dalam meniti kehidupan ini, mengikuti hawa nafsu yang dibantu iblis. Kita siratal mustaqim, di jalan yang lurus, karena itulah kemenangan sesungguhnya apabila kita berada di jalan lurus. Barangkali ada kebiasaan jelek ini bagi pihak tertentu kalau kalah. Di situ ada timbul saling menyalahkan, kurang mengintervensi diri. Padahal kalau kita menunjuk, satu jari ke depan, 3 jari menghadap ke kita. Jadi kekalahan itu perlu introspeksi dari diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Ada lagi dalam beberapa organisasi di Indonesia ini umumnya itu, kalau kalah maka dia akan membuat tandingan organisasi baru. Tidak mengakui ya menjadi oposisi dan membentuk tandingan organisasi baru. Sehingga ada beberapa organisasi menjadi berganda double. Nah, itu sikap-sikap yang tidak perlu ditiru, yang sangat buruk. Ada pula ketika kalah maka dia akan merondong terus, mengganggu terus yang menang ini. Ya, mengganggu terus, berusaha untuk menggagalkannya. Nah, kalau kita orang beragama harusnya dikembalikan kepada Allah, bahwa gilirannya kita mendukung dia selama dia di jalan yang benar, dan kita menegurnya apabila salah tanpa memaksakan kehendak. Nah, agama kita mengajarkan yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendiskusikan tentang hal menghadapi kekalahan. Berarti kekalahan ada posisinya di depan karena kita hadapi. Biasanya kekalahan itu adalah hasil permainan setelah kita bermain. Ya. Karena kita kalah tentu ada yang menang. Tetapi kekalahan bukan berarti satu kegagalan. Ya, mungkin saat itu Anda gagal, tetapi next time mungkin bisa kita menang lagi kembali. Jadi tidak perlu disaukan. Nah, yang pasti bahwa menurut saya kegagalan itu ada guru besar, tempat kita belajar apa yang menyebabkan kita dikalah waktu itu. Dan dari situlah kita analisis apa yang perlu dibenahi, dari mana kita berangkat dan kemana kita tujuannya. Jadi kekalahan membuat kita lebih cerdas lagi menghadapi permasalahan. Nah, apabila kita menyadari bahwa kekalahan itu adalah guru yang paling besar. Nah, jadi menurut saya kekalahan ini kita sama tahu bahwa hal yang biasa ya. Di mana-mana ada kekalahan. Misalnya saja seorang anggota DPR tidak jadi menjadi tidak lulus dalam pemilihan anggota, itu ya satu-satunya cara adalah kesabaran itu dikedepankan. Karena tentu mereka sudah berupaya dengan maksimal bagaimana caranya mereka bisa berhasil dalam hal itu. Tetapi yang pasti bahwa kemenangan itu ada kebaikan. Ya.
Dan kebaikan itu hakikinya hanya Allah yang punya. Jadi semua kemenangan bismillah, ya. Tetapi kekalahan juga itu karena kemauan Allah, ya. Nah, oleh karena itu agama kita mengajarkan dua hal, sabar dan syukur. Kepada mereka yang menang, ya bersyukurlah. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa dengan kemenangan itu Anda sembrono, ya. Tidak bisa, tetap harus dalam kontrol. Bagaimana kemenangan itu bisa membawa manfaat untuk satu tujuan, apa organisasi ataupun perorangan. Nah, itu tadi ya. Jadi menurut saya kekalahan ini adalah manusiawi sifatnya. Ya, manusiawi sifatnya. Dan kita harus hadapi dengan ilmu-ilmu agama agar supaya ke depan kita bisa lebih menang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya menarik memang, menghadapi kekalahan. Menghadapi kekalahan ini yang paling berat ini kontestasi politik ini, menghadapi pemilihan anggota DPR yang mewakili rakyat dan pemilihan presiden. Karena kalau tidak berat, merasa tidak berat, itu sulit memang. Karena sudah korban tenaga, sudah korban waktu, sudah korban uang, lalu kemudian dia kalah. Nah, ini banyak orang yang bisa menderita, sakit, atau mungkin seperti tidak normal, gila misalnya. Nah, itu tadi yang seperti dikatakan Pak Ismail, bahwa dalam hidup ini cuma ada dua. Kalau kita menang bersyukur, kalau kita kalah bersabar. Nah, ini yang dituntut bersabar. Ya. Ada falsafahnya orang Bugis itu, ya, seperti kita diulang-ulang, ya, reso patamang ini, nama lomo nalete pamase dewata. Jadi harus ada semangat untuk menghadapi kekalahan ini, mesti ada optimisme, harus ada motivasi supaya kekalahan itu jangan menjadi pikiran, menjadi menjadi ya. Selalu kita angan-angan yang tidak berujung misalnya. Oleh karena itu memang selalu harus kita punya semangat, punya motivasi, seperti yang terdapat dalam Asy-Syahr itu, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran. Kalau ada kesulitan, di belakangnya akan ada kemudahan. Nah, itu yang perlu diberi motivasi dan semangat.